Di antara pepohonan, Xiaoyan, Chaoying, dan Songqing berlari seperti angin, berusaha mencapai puncak gunung untuk mencari perlindungan dari makhluk terkuat yang mungkin bisa menghalangi Douzun yang berpakaian hitam. Hutan lebat menjadi saksi perjalanan mereka. Daun-daun bergetar akibat kecepatan luar biasa yang mereka tunjukkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika Xiaoyan melompat dari pohon besar, kakinya tiba-tiba terperangkap dalam distorsi ruang yang diciptakan oleh pria berpakaian hitam yang muncul dengan angkuh di hadapan mereka. Dengan tatapan dingin, pria itu menggertakkan giginya, menjelaskan bahwa kecepatan mereka tidak cukup untuk menghindarinya. Xiaoyan merasakan bahaya mendekat dan memberi peringatan kepada teman-temannya. Dalam sekejap, mereka bertiga terpisah dan mundur dengan kecepatan luar biasa untuk menghindari serangan. Namun, cakar kristal besar yang dijadikan senjata oleh Douzun itu muncul dengan cepat, menargetkan Chaoying. Ruang di sekitar Chaoying mengeras, menjadikannya tak berdaya dalam menghadapi serangan fatal itu. Melihat situasi berbahaya yang menimpa Chaoying, Xiaoyan tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat, dia mengeluarkan boneka iblis bumi dari cincin penyimpanannya untuk melindungi Chaoying. Dalam momen itu, tubuh boneka iblis bumi tertekan oleh cakar kristal, menghasilkan suara retakan yang mengerikan. Namun, berkat pengorbanan ini, Chaoying berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Xiaoyan tidak membuang waktu. Setelah memastikan Chaoying aman, ia menarik kembali boneka iblis bumi dan melarikan diri ke arah lain. Di belakang, Douzun berpakaian hitam merasa frustasi karena upayanya untuk menghentikan mereka gagal. Ia bersumpah untuk mengejar Xiaoyan yang kini menjadi target utamanya. Xiaoyan berlari dengan kecepatan tinggi, merasakan tekanan yang semakin mendalam di punggungnya. Dia tahu bahwa Douzun tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam hatinya, dia bertekad untuk membalas dendam jika Douzun itu memaksanya ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Saat dia berlari, Xiaoyan melihat ke puncak gunung yang semakin mendekat. Namun, kekhawatiran menyergapnya ketika sosok manusia berpakaian hitam muncul di depannya dengan tatapan penuh keyakinan. Douzun itu mencemooh, menyatakan bahwa tidak ada mangsa yang bisa melarikan diri dari pemburuannya. Ketika Xiaoyan menyadari siapa lawan yang dihadapinya, ketegangan semakin meningkat. Dia mengenali Douzun itu sebagai Mugu, sosok yang telah menipunya sebelumnya. Ketika Mugu menyatakan niatnya untuk membunuh Xiaoyan dan mengambil api surgawinya, Xiaoyan tahu bahwa dia harus bersiap untuk pertarungan yang menentukan. Di tengah momen kritis ini, saat Douzun melancarkan serangan, sosok lain tiba-tiba muncul dan menghadang serangan Mugu. Ekspresi Mugu berubah saat suara nyaring menggema di atas hutan. Ia segera menoleh dan melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu yang duduk dengan santai di atas cabang pohon. Dengan kedua kakinya yang berayun lembut, gadis itu tampak ceria, meskipun keberadaannya mengejutkan Mugu. Dalam pikirannya, semua orang yang berada di alam pil adalah alkemis yang berpartisipasi dalam pil gathering. Tetapi gadis kecil ini jelas bukan salah satu dari mereka. Gadis kecil itu, Zian, melompat dari cabang pohon dengan lincah dan mendarat di depan Xiaoyan. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat melihat ekspresi terkejut Xiaoyan. Dia terlihat imut dan kedatangannya membawa kelegaan di hati Xiaoyan. Zian mengungkapkan kebahagiaannya bahwa dia telah melarikan diri dan bergegas menemui Xiaoyan. Meskipun dia juga mengeluhkan kehidupannya yang menyedihkan saat jauh dari Xiaoyan. Namun, momen bahagia itu segera terganggu. Seorang pria besar, Xiongzan, yang merupakan kepala dari 10.000 pegunungan obat, muncul dan memperingatkan mereka bahwa mereka harus segera menghadapi Mugu yang tidak ingin menyingkir dari misi menangkap Xiaoyan. Zian dengan sikapnya yang ceria malah memberi semangat kepada Xiongzan untuk menyerang. Mugu dengan wajah suram menjelaskan bahwa meskipun Xiongzan lebih kuat, dia tidak akan mundur. Ketegangan mulai memuncak ketika Xiongzan menolak untuk membiarkan Mugu menerobos ke gunung, dan Mugu pun tidak segan-segan untuk melawan.
Dalam momen itu, pertarungan antara dua kekuatan yang sangat kuat tidak terhindarkan. Ketika serangan pertama dimulai, tinju besar Xiongzhan dan cakar kristal milik Mugu bertabrakan dengan kekuatan yang menggetarkan tanah di sekitar mereka. Debu beterbangan dan pepohonan tumbang akibat riak yang dihasilkan dari pertempuran tersebut menunjukkan betapa hebatnya kekuatan kedua pihak. Xiaoyan yang mengamati dari kejauhan merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa dan terkesan dengan ketangguhan Xiongzhan. Meskipun Mugu sebelumnya mengira Xiongzhan hanya berada di ambang kelas Douzun, dia segera menyadari bahwa lawannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain bagi Mugu kecuali untuk menggunakan kekuatan penuh yang dimilikinya. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk lengan besar yang tampak seperti dewa kematian. Dengan semangat membara, Mugu bersiap untuk menyerang, bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menghalanginya. Xiongzhan merasakan ancaman yang mendekat, mempersiapkan diri dengan mengumpulkan semua kekuatannya. Dengan suara raungan yang menggema, ia mengerahkan energi kuning tua yang melimpah, bersiap untuk menghadapi serangan hebat dari Mugu. Ketika tangan api besar itu meluncur ke arahnya, Xiongzhan tidak mundur. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, dengan kekuatan yang saling bertabrakan dan menggetarkan seluruh hutan. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi tiba-tiba menggema di seluruh gunung, menciptakan badai energi yang menakutkan. Energi tersebut menyapu ke segala arah, menyebabkan seluruh gunung berguncang hebat. Celah-celah besar menyebar di tanah, menjelma ke dalam lubang selebar 10 kaki yang semakin meluas, menandakan kekuatan destruktif yang melampaui imajinasi. Badai energi yang mengamuk itu menarik perhatian banyak makhluk buas peringkat tinggi di puncak gunung. Mereka merasakan ancaman yang begitu besar, sehingga segera berbalik dan melarikan diri, menyadari bahwa pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi meratakan hampir setengah dari hutan, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Xiaoyan meski tenang tidak dapat menahan kekaguman saat melihat lubang raksasa yang terbentuk akibat pertempuran tersebut. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua petarung kelas Douzun ini memang luar biasa, mengguncang bumi dengan setiap serangan yang dilancarkan. Saat debu kuning mulai mengendap, pandangan Xiaoyan tertuju pada Mugu yang tampak lelah setelah serangan tersebut. Dalam pencariannya, Xiaoyan berusaha menemukan keberadaan Xiongzhan. Pada saat yang sama, Xian menunjuk ke arah lubang dalam, menandakan bahwa Xiongzhan ada di dalamnya. Tiba-tiba, suara raungan menggema dari dalam lubang, menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Gelombang sonik menyebar, membuat tanah bergetar. Mugu merasa tegang, matanya terfokus pada lubang yang tampak menganga di depannya. Dengan suara keras yang mengerikan, makhluk besar melompat keluar dari dalam lubang. Seekor beruang raksasa berukuran 100 meter muncul. Bulunya berwarna hitam dengan 8 garis rambut perak di dada. Yang paling mencolok adalah ekor panjangnya yang menyerupai ekor naga. Penampakan makhluk itu membuat Xiaoyan terkejut dan mengenali bahwa itu adalah beruang naga kuno, salah satu makhluk legendaris yang sangat jarang ditemui. Xiaoyan mengagumi kehadiran beruang naga, menyadari betapa menakutkannya makhluk ini. Beruang dengan garis keturunan naga memiliki potensi luar biasa, dan dengan 8 garis di dadanya, Xiongzhan berada di ambang untuk menjadi makhluk terkuat. Dalam pikiran Xiaoyan, ia mengingat pengalaman sebelumnya dengan makhluk-makhluk kuat dan merasakan betapa beruntungnya dirinya dapat melihat beruang naga di sini. Ketegangan meningkat saat Xiongzhan yang kini telah berubah menatap Mugu dengan mata merah darah yang penuh amarah. Tanpa menghabiskan waktu, ia melangkah maju dan melancarkan serangan. Angin kencang menyapu saat tinju besar Xiongzhan menghantam penghalang spasial yang dibentuk oleh Mugu. Pertarungan antara keduanya berlangsung dengan sangat intens. Setiap serangan menimbulkan gelombang yang mengguncang seluruh gunung, dan kekuatan yang dihasilkan membuat Xiaoyan terkesima. Saat Mugu berusaha keras untuk mempertahankan diri, Xiongzhan terus melancarkan serangan tanpa henti, memperlihatkan betapa menakutkannya kekuatan makhluk itu.
Ketika serangan Xiongjan berhasil menembus pertahanan Mugu, suasana semakin menegangkan. Mugu terpaksa menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terlibat dalam pertarungan ini terlalu lama. Dengan setiap pertukaran serangan, kekhawatiran akan masa depannya di Pilgetring semakin menghantuinya. Akhirnya, setelah beberapa waktu bertarung, Mugu mengambil keputusan untuk mundur. Dengan gerakan cepat, ia menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi, meninggalkan peringatan untuk Xiaoyan. Meskipun fisiknya tidak ada, suaranya yang dingin masih menggema di udara, menandakan bahwa ancaman dari Mugu belum sepenuhnya berakhir. Xiaoyan yang merasa tegang dengan situasi yang baru saja terjadi menyipitkan matanya. Kilatan tajam di matanya menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan ancaman ini berlalu begitu saja. Kekuatan yang telah ditunjukkan di hadapannya membuatnya semakin bertekad untuk memperkuat dirinya dan menghadapi tantangan yang akan datang. Di sisi lain, Xiongjan yang tampak seperti menara raksasa mendengus dingin saat menyaksikan kepergian Mugu. Saat menyaksikan kepergian Mugu, tubuhnya yang besar segera menyusut, kembali ke bentuk manusia yang lebih akrab bagi Xiaoyan. Dengan Xiongjan kini dalam bentuk manusia, Xiaoyan memeluk Xian lebih erat dan meluncur turun dari langit, menapakkan kakinya di tanah. Ia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Xiongjan, mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Xian dengan sikapnya yang ceria menambahkan bahwa Xiongjan adalah alkemis tingkat 8 dan jika dia memberikan pil obat, itu akan menjadi hadiah besar baginya. Xiongjan terkejut mendengar tentang kemampuan Xiaoyan, menyadari bahwa seorang alkemis tingkat 8 sangat dihormati. Namun, Xiaoyan dengan jujur mengaku bahwa ia masih di tingkat 7 kelas tinggi. Mendengar kejujuran ini, Xiongjan merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap Xiaoyan karena tidak berusaha menyembunyikan kebenaran. Xiaoyan kemudian menambahkan bahwa ia sedang mengumpulkan beberapa bahan obat untuk mencapai tingkat ke-8. Mendengar ini, Xiongjan berjanji akan mencarinya jika kelak Xiaoyan berhasil. Tawa Xiongjan menggema seperti guntur, mengisi udara di sekitar mereka dengan suasana ceria. Xian yang tidak sabar menarik Xiaoyan dan mengarahkan Xiongjan untuk menunjukkan kotak bahan obat yang berharga. Dengan cepat, mereka tiba di aula batu besar, di mana dua makhluk buas berperingkat tinggi berdiri di pintu masuk. Namun, ketika Xian mendekat, kedua makhluk tersebut mundur ketakutan, seolah merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh gadis kecil itu. Masuk ke dalam aula, Xiaoyan segera disambut oleh aroma obat yang kuat. Di depan matanya berbagai bahan obat langka terhampar rapi, membuatnya terkesima. Di antara bahan-bahan tersebut, ia mengenali beberapa yang sangat berharga seperti hati bunga naga dan buah api merah. Keberadaan bahan-bahan ini di tempat itu membuatnya terpesona, seolah-olah bertemu dengan harta karun yang selama ini dicari. Xiaoyan kemudian menyadari bahwa Xiongjan telah memindahkan banyak bahan obat dari 10.000 pegunungan ke aula ini, dan ia merasa beruntung bisa memilih dari koleksi yang sangat berharga ini. Dengan semangat, ia mulai mencari bahan obat yang dibutuhkan, sambil menyadari bahwa ia membutuhkan Heavenly Nam Jade Essence, sebuah substansi yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya. Waktu berlalu dengan cepat saat Xiaoyan dengan cermat memeriksa setiap sudut ruang, berharap menemukan bahan yang diinginkan. Sementara itu, Xian duduk santai di tangga batu, sesekali menguap, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa saat kemudian, setelah pencarian yang menegangkan, Xiaoyan akhirnya menemukan batu berwarna hijau yang harum di sudut aula. Dengan penemuan ini, harapannya untuk mencapai tingkat ke-8 semakin mendekat. Rasanya, semua usaha dan waktu yang dihabiskan dalam pencarian ini akan terbayar lunas, membuka jalan baru bagi kekuatannya yang akan datang.